Selamat pagi teman-teman semua. Ini kita lagi nelusurin jalan Cikebo, mau OTW ke Majalengka kota. Nyebutnya Majalengka kota walaupun bukan dipimpin sama wali kota ya. Video kali ini mungkin agak sedikit panjang dan agak sedikit berat pembahasannya, karena kita sedikit akan ngulas tentang kebijakan atau himbauan lah Bapak Eman selaku Bupati Majalengka kemarin di ulang tahun Majalengka. Jadi beliau itu membuat sebuah video, mungkin teman-teman bisa cari videonya, banyak banget kesebar. Membuat video resmi lah ya, kalau bisa dibilang resmi gitu, yang mengajak untuk warga Majalengka untuk melakukan infak dan sedekah di hari jadi Majalengka. Jadi dia ngajak orang-orang untuk infak dan sedekah, nanti dikoordinir sama desa, katanya seperti itu. Dia bilang itu nggak sih ya? Pokoknya intinya secara teknis nanti desa yang mengkoordinir lewat RT RW, nanti uang yang terkumpul akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan, kayak fakir miskin, anak yatim, jompo, aja gitu. Cuma mau izin berkomentar aja sebenarnya, karena kejadiannya juga sudah lewat, tapi saya rasa kayaknya hal kayak gini perlu dibahas lebih lanjut ya. Saya nggak ngebahas tentang apakah infak dan sedekahnya itu bagus atau jelek. Jadi banyak yang salah paham ya ketika ada problematika di kebijakan, kemudian disangkanya bahwa oh ini infak dan sedekahnya yang bermasalah. Tidak, infak dan sedekah itu anjuran agama teman-teman. Jadi itu sudah pasti teruji secara historis bahwa itu adalah hal yang baik ya. Terlebih lagi ganjaran pahala lah, seperti itu kalau di Islam ya, seperti itu. Tapi jadi problematik ketika hal ini ditarik ke dalam koridor kebijakan, apalagi kebijakan pejabat publik gitu loh. Saya ngejelasinnya gimana ya, mungkin kita mulai dari analogi gini aja deh ya. Analogi gini aja, misalnya seorang pejabat publik atau bupati ingin warganya sehat, ingin warganya tambah sehat, tambah bugar gitu kan. Terus dia bilang, oh ini untuk memperingati hari kesehatan dunia gitu, maka warga masyarakat ini harus puasa misalnya gitu ya. Kita tahu semua kalau misalnya puasa itu adalah hal yang bagus gitu, secara agama dia ada ganjaran pahala, secara kesehatan dia juga dibilang oke gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa harapkan itu keluar dari kebijakan bupati gitu. Maksudnya kalau bupatinya pengen masyarakatnya sehat, masyarakatnya anti stunting lah gitu-gitu ya, maksudnya ya dia harusnya kasih vitamin atau memastikan anak-anak itu jajannya sehat misalnya kayak gitu. Jadi bukan dengan anjuran untuk berpuasa. Jadi permasalahannya bukan di puasa atau di infak dan sedekahnya. Kalau dalam kasus ini infak dan sedekah ya, masalahnya bukan di infak dan sedekahnya. Banyak akun-akun pendengung, atau kalau nggak mau dibilang buzzer ya, berarti pendengung gitu, yang mencoba menjelaskan infak dan sedekah ini bagusnya. Saya rasa nggak perlu dijelasin gitu. Maksudnya hal yang kayak gitu tuh nggak perlu dijelasin. Anak TK pun tahu kalau memberi orang itu adalah hal yang baik, diganjar pahala pula kan gitu. Tapi kan kita tidak mengharapkan itu keluar dari kebijakan seorang bupati, dalam hal ini pejabat publik ya. Saya nggak ada tendensi pribadi dengan Bapak Eman, justru saya menyampaikan ini sebagai kritik publik gitu terhadap kebijakan beliau. Saya yakin beliau tidak berpikir sendiri terhadap kebijakan ini, apalagi ini masuk ke program 100 harinya beliau gitu. Saya tidak berpikir kalau ini murni dari dia. Saya yakin dan saya rasa ini ada pembisik gitu yang kayaknya kita bikin program ini bagus deh gitu.
dan ternyata di okein gitu. Nah mungkin Bapak Eman secara pribadi ya mohon maaf sekali lagi, mungkin harus cari orang itu siapa, dan kayaknya harus hati-hati deh, karena ya ini secara tidak langsung merusak citra Bapak Eman sendiri gitu terhadap polemik yang ditimbulkan. Sekali lagi saya mohon maaf, ini nggak ada tendensius ke pribadi atau nggak ada tendensius ke infak dan sedekahnya, itu hal yang kita akui bahwa itu adalah hal yang bagus gitu. Tapi kita tidak berharap bahwa, saya pribadi tidak berharap bahwa itu keluar dari sebuah kebijakan pejabat publik lah atau pejabat negara lah seperti itu, karena banyak sektor yang lebih nyata yang bisa kita berikan. Misalnya ya udah aja Majalengka ngeluarin anggaran aja misal sekian M gitu untuk ngasih ke warganya gitu atas nama ulang tahun. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya, mungkin akan lebih terlihat ya kalau misalnya ya udah ngumpulin aja dari anggaran daerah gitu sekian 100 juta atau sekian M lah untuk pembagian, untuk dibagikan lah gitu. Ini bukti Majalengka peduli gitu dengan masyarakatnya, kemudian dibagiin gitu, tidak harus lewat infak dan sedekah gitu ya. Niatnya mungkin bagus gitu, niatnya oke, niatnya bagus Bapak Bupati, diapresiasi, cuma kayaknya agak lucu. Saya nggak bisa bilang aneh ya, karena agak sedikit lucu aja. Jadi minta infak dan sedekah, minta urunan lah seperti itu untuk dibagikan lagi gitu ke masyarakat. Jadi kayak udah habis banget lah uang Majalengka gitu sampai harus melakukan seperti itu kan. Udah kayaknya udah dadas banget gitu, udah habis banget gitu, sampai mau berbagi pun sampai menggunakan infak dan sedekah gitu. Sekali lagi saya tidak ada tendensi ya, tidak ada maksud apa-apa ke personal Bapak Bupatinya, ke infak dan sedekahnya, tidak ada maksud untuk gimana, cuma yang saya pertanyakan adalah kenapa. Jadi bukan apa infak dan sedekahnya, apa tujuannya, saya nggak ke situ, tapi kenapa kebijakan ini yang Bapak ambil gitu. Selevel Bapak Bupati, kenapa kebijakan seperti ini yang Bapak ambil gitu. Jadi buat para akun-akun media sosial yang masih capek menjelaskan, masih ribet menjelaskan ini infak nih bagus, sedekah nih bagus, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi deh. Itu masyarakat Majalengka saya rasa sudah cukup paham dengan hal itu gitu. Tinggal ya eksekusinya aja lah gimana gitu. Teruntuk Bapak Bupati Majalengka, Bapak Eman Suherman, mudah-mudahan saya berharap video ini nyampe lah ke Bapak gitu. Jadi Bapak punya POV baru, punya sudut pandang baru gitu, bahwa yang dipermasalahkan masyarakat, yang dipermasalahkan oleh sebagian orang termasuk saya, itu bukan pada infak dan sedekahnya. Jadi Bapak nggak perlu capek-capek menjelaskan itu gitu. Cukup kenapa kebijakan ini yang diambil, kenapa harus dengan infak dan sedekah gitu, kenapa harus seperti itu gitu. Mungkin itu yang mau didengar sama orang seperti saya yang berkomentar terhadap kebijakan Bapak ya gitu. Dan untuk ke depan mungkin ada baiknya Bapak Bapak pelan-pelan deh kalau ngeluarin kebijakan gitu. Maksudnya dipertimbangkan lagi apakah akan terjadi polemik apa enggak gitu di masyarakat gitu. Udah bangun jalan aja yang benar gitu, benerin jalan, benerin jembatan, udah gitu aja, nggak usah yang aneh-aneh lah menurut saya gitu. Jadi akhirnya jadi polemik dan nama Bapak sendiri yang secara personal ya, nama Bapak sendiri yang akhirnya kurang oke lah gitu. Oke. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Buat yang ngikutin gitu, sekali lagi ini adalah kritik terbuka gitu, artinya setiap orang bisa menanggapinya gitu. Dan ya semoga nyampe aja lah ke
Bapak Bupati. Terima kasih. Selamat melanjutkan hari.